Oke kakak, selamat siang, yuk gasken alur cerita Stellar Transformation. Subrek dan like Arini harapkan. Langsung saja kita putar. Tiga bersaudara, Qin Yu, Hou Fei dan He Yu, terbang melintasi lautan mengenakan jubah hitam. Di belakang mereka adalah 4 binatang surgawi, Tinta Kilin, Si Xin, Si Bing dan Si Zan, dalam bentuk manusia. Di depan, benua Qianlong sudah terlihat. Sebentar lagi, Qin Yu dan perusahaannya akan tiba di daratan benua Qian. Karena pelelangan Heaven Sundering diagram diurus, Qin Yu memutuskan untuk kembali ke benua Qianlong untuk mengunjungi kerabatnya sebelum kesusahan surgawi 9-in-9-nya. Sebagai tanggal kesusahan surgawi 9-in-9-nya mendekat, bahkan Qin Yu mulai merasakan tekanan. Senyum muncul di wajah Qin Yu saat angin bertiup kencang. Depan adalah ibu kota dinasti Qin. Karena ibu kota sebelumnya telah hancur, ibu kota dinasti Qin dipindahkan langsung ke timur ke kota terbesarnya, Flame City. Dalam hal kemakmuran, Flame City sebanding dengan ibu kota sebelumnya dan juga berganti nama menjadi ibu kota Qin. Qin Yu, Hou Fei, He Yu dan 4 makhluk surgawi bentuk manusia tiba di ibu kota. Berjalan di jalan-jalan ibu kota adalah orang-orang dari semua pekerjaan dan status. Ada wanita-wanita cantik, putra-putra keluarga kaya, pria-pria canggih, penjajah, dan anak-anak yang cantik. Qin Yu menikmati pemandangan yang damai dan tentram ini. Dia menikmati perasaan ini. Melihat Qin Yu, Hou Fei dan He Yu dalam jubah hitam dipasangkan dengan aura yang mereka berikan menyebabkan orang-orang di sekitar merasa bahwa ketiganya harus berstatus tinggi. Bahkan 4 hamba binatang surgawi mengeluarkan aura. Orang hanya dapat membayangkan seberapa tinggi status pemiliknya. Kakak, masih ada sekitar 2 bulan sampai kesusahan surgawi 9-in-9 Anda. Di mana tepatnya Anda akan membawanya? Hou Fei bertanya melalui akal suci setelah memindai pemandangan sekitarnya. Qin Yu berpikir sejenak dan menjawab melalui akal suci, jangan khawatir, ketika saatnya tiba menemukan sebuah pulau acak di selatan benua Qianlong akan melakukan pekerjaan itu. Qin Yu tidak benar-benar peduli di mana dia akan mengambil kesusahan. Saat ini bebas dari rasa khawatir, Qin Yu berpikir untuk berjalan-jalan memeriksa kehidupan orang-orang biasa. Kakak besar, apakah kita akan ke istana sekarang? He Yu bertanya dengan lembut. Qin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, berita kembalinya aku hanya diteruskan ke Stellar Tower. Ayah dan kakak hanya bersiap-siap meninggalkan Stellar Tower. Saya curiga mereka masih belum terbiasa dengan Stellar Tower. Untungnya, itu seharusnya baik-baik saja bagi mereka untuk pergi sekarang. Melihat sebagai utusan immortal tiba di alam mortal, saya sangat meragukan ada orang yang berani datang ke benua Qianlong untuk menyebabkan masalah. Kata Qin Yu melalui akal sehat. Ada satu hal yang tidak disebutkan Qin Yu. Siapa tanpa melakukan apa-apa akan datang ke benua Qianlong untuk kerabatnya dan menyebabkan masalah? Belum lagi Qin Yu sendiri ada di sini. Dengan rumah abadi Qin Yu-nya, Qin Yu dapat menjamin bahwa tidak ada yang bisa melukai orang yang dicintainya. Siapapun yang berani datang, Qin Yu pasti tidak akan berbelas kasih. Mari kita berhenti membicarakan hal-hal lain. Ayah dan saudara laki-laki saya belum kembali. Ada restoran di depan kita. Ayo minum dan bicara. Sementara anggur dari King Yu Immortal Mansion hebat, mereka masih tak tertandingi dengan anggur mortal. Sepanjang, 3 bersaudara telah berbicara melalui akal suci karena beberapa hal tidak cocok untuk didengar oleh manusia. Ketiganya mulai menuju restoran. Segera mengikuti, 4 binatang surgawi juga memasuki restoran. Saudara Yang, siapa dewa anggur yang Anda bicarakan? Pria kekar itu duduk di meja sudut tenggara. Dia sudah minum selama 3 jam sejak pagi ini. Selama waktu ini, ia minum 10 botol anggur api dengan 10 piring daging sapi. Sungguh pria yang kekar, dia harus lebih dari 2 kepala lebih tinggi dariku. Apa yang baru saja Anda katakan 10 guci besar, maksudmu guci besar itu apakah perutnya jurang maut? Saat memasuki restoran, Qin Yu telah mendengar hal yang lucu. Sepertinya ada pria yang benar-benar bisa minum di restoran ini. Selain itu, ia telah minum 10 botol besar anggur api, semacam anggur yang menyebabkan pria kekar pingsan setelah 3 mangkuk. Tapi pria berkulit gelap ini sebenarnya minum 10 toples besar. Bukan guci biasa, melainkan guci besar yang digunakan restoran untuk menyimpan anggur. 1 toples seperti itu adalah 20 jin dan 10 toples seperti itu adalah 200 jin. Bagi orang awam, ini tentu saja mengerikan.
Qin Yu dan saudara-saudaranya secara acak mengambil meja dan duduk. 4 binatang surgawi juga mengambil meja dan duduk. 10 toples anggur pisau api. Bagi orang-orang seperti Qin Yu, belum lagi 10 toples, bahkan 100 toples bukanlah apa-apa. Manajer, bawakan kami 3 bersaudara 10 toples besar anggur api. Hou Fei berkata sambil tertawa keras. Semua orang di lantai pertama restoran semua memandang Hou Fei dan saudara-saudaranya. Pada saat ini, seorang pria gemuk setengah baya yang tersenyum datang dan berkata pelanggan, saya curiga bahwa ini adalah pertama kalinya kalian bertiga akan minum anggur pisau api. Belum lagi toples besar, bahkan toples kecil pun bisa menjatuhkan seorang pria. Lewati omong kosong itu, apakah Anda takut kami tidak punya uang ketika saya mengatakan bahwa Anda membawanya? Ingot emas muncul di tangan Hou Fei. Ingot emas seharga 10 liang. Sementara anggur pisau api sangat kuat, itu bukan anggur high-end. White Jade Springs dan Bamboo Fragrance dan anggur lainnya jauh lebih mahal. Untuk hanya 10 toples besar anggur pisau api, 10 liang sudah cukup. Emas senilai 10 liang sudah cukup untuk membeli semua anggur pisau api di seluruh restoran. Mata manajer yang gemuk itu bersinar dan berkata sambil dengan gembira tertawa pelanggan harus kaya, uangnya tentu saja cukup. Uang itu sudah cukup, namun Anda masih belum membawa anggur Hou Fei sekarang tidak sabar. Benar, benar. Pelayan mengambil anggur. Manajer gemuk berkata dengan wajah gemuk gemetaran. Dia berpikir, minumlah, minumlah sampai kamu pingsan. Bertindak tinggi dan perkasa. Apakah Anda pikir 10 toples besar anggur api adalah sesuatu yang bisa diminum orang? Setelah memikirkan hal ini, manajer gemuk itu melirik lelaki berkulit gelap yang tegap itu. Pria berkulit gelap ini mulai meminum sebotol besar anggur ke-11. Minum sangat lama, orang ini bahkan belum meninggalkan meja. Apakah ini bahkan manusia? Manajer gemuk itu merenung di dalam hatinya tetapi wajahnya penuh senyum ketika dia kembali ke konter. Manajer, bawakan kami 4 bersaudara 10 toples besar anggur api. Si Zan berteriak. Saat ini, 4 binatang surgawi juga ingin menikmati anggur. Tapi teriakan yang satu ini mengejutkan seluruh restoran. Semua tamu memusatkan pandangan mereka ke meja si Zan. Apa-apaan hari ini begitu banyak orang datang meminta 10 toples besar anggur pisau api segera. Apa, bisakah mereka benar-benar meminumnya? Pria kekar hitam itu memiliki keterampilan nyata. Adapun 2 kelompok yang datang sesudahnya, mereka harus impulsif. Seluruh restoran mulai gaduh. Manajer gemuk itu berlari terhuyung-huyung pelanggan yang terhormat, kami harus meminta maaf karena kami tidak berharap bahwa begitu banyak orang akan menginginkan anggur pisau api hari ini. Kami hanya memiliki 9 toples besar anggur pisau api yang tersisa. Bahkan manajer gemuk tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Biasanya, bisa menjual 10 toples besar anggur dalam sehari sudah bagus. Tetapi hari ini, ketiga meja ini masing-masing menginginkan 10 toples anggur besar. Tidak ada lagi si Zan terkejut. Hanya 9 toples besar yang tersisa. Pelanggan yang terhormat, silakan nikmati 9 toples terlebih dahulu. Saya akan meminta pelayan untuk mendapatkan 10 toples lebih besar. Saya percaya 9 toples akan memberinya cukup waktu untuk membeli lebih banyak anggur. Manajernya juga agak menyedihkan. Si Zan menatap saudara-saudaranya dan mengangguk. Hou Fei hanya tertawa tanpa mengatakan apa-apa. Fei Fei, Xiao Hei, minum. Qin Yu mengangkat mangkuknya. 3 bersaudara bersulang dan dengan mudah minum anggur mereka dalam satu tegukan. Ketika semangkuk anggur pisau api memasuki tubuh, ketiganya merasa sangat nyaman. Saat ini, lantai pertama restoran sudah penuh. Sebagian besar tabel diisi dengan orang-orang yang memperhatikan tabel Qin Yu, Si Xin, dan pria berkulit gelap yang kekar. Mereka benar-benar ingin tahu apakah ada begitu banyak peminum kuat. Bersamaan dengan berlalunya waktu, semua orang di restoran terkejut. Ketiga saudara itu terlalu luar biasa. Mereka hanya duduk sambil minum, mengobrol, dan tertawa. Mereka minum anggur itu seperti air. Tidak lama, 8 botol anggur sudah hilang dan ketiganya tampak benar-benar baik-baik saja. Keempatnya juga sangat mengagumkan. 9 toples besar anggur, hampir semuanya hilang. Semua orang di restoran itu bergosip. Mereka tahu bahwa tidak sopan bergosip dengan keras sehingga mereka melakukannya dengan lembut.
Semua orang bergosip karena mereka semua tahu bahwa begitu banyak ahli minum muncul sekaligus adalah menakjubkan. Bahkan jika mereka tidak mabuk, bagaimana perut mereka bisa mengatasinya? Bahkan keringat muncul di dahi manajer. Keempat orang itu hampir selesai dengan 9 botol anggur mereka tetapi pelayan masih belum kembali. Manajer, di mana anggurnya? Bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kita selesai, pelayan akan kembali dengan lebih banyak anggur? Si Zan bertanya dengan cemberut. Manajer yang gendut itu dengan sibuk menjawab, harap tunggu sebentar, pelayan akan segera kembali. Manajer gendut ini telah bertemu berbagai orang dan hanya dengan aura orang-orang ini, ia tahu bahwa ia tidak mampu membuat mereka tidak senang. Belum lagi kemampuan minum mereka. Tak satu pun dari mereka yang biasa. Dia tidak berani mengecewakan mereka. Beberapa saat kemudian. Manajer, beri aku 10 toples besar lagi. Anggur ini cukup enak. Ho Fei berteriak. Pelanggan, harap tunggu sebentar. Manajer gemuk itu menyapa dengan tersenyum tetapi dalam hatinya kutukan, pelayan sialan ini masih belum kembali setelah waktu yang lama. Jika saya membuat marah orang-orang ini, mereka bahkan mungkin menghancurkan restoran saya. Tebakannya sangat akurat. Salah satu dari 8 orang yang minum ini benar-benar dapat menghancurkan restorannya dengan lambaian tangan. Mendadak, mata manajer gemuk itu bersinar dan hati lega ketika dia melihat sosok pelayan di kejauhan pelanggan. Pelayan telah kembali. Anggur akan segera tiba. Manajer yang gemuk segera memerintahkan pelayan di restoran untuk mengambil anggur. Sesi minum dari siang hingga malam dan kemudian dari malam sampai pagi berikutnya. Qin Yu dan saudara-saudaranya di sebuah meja, 4 binatang suci di atas meja, dan orang yang gelap dan kekar di atas meja. 3 meja ini terus minum. Bahkan di malam hari, manajer hanya bisa menutup pintu restoran dan membiarkan 3 meja untuk melanjutkan sesi minum mereka. Qin Yu dan saudara-saudaranya dan 4 binatang suci bisa mengobrol satu sama lain. Tapi lelaki berkulit gelap yang kekar itu sendirian. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pagi, sinar matahari menyinari pintu restoran. Bagus, siapa yang mengira bahwa seseorang bisa minum anggur yang begitu baik di alam mortal? Bung kekar itu berdiri, kenyang. Sudah ada banyak pelanggan di restoran, kebanyakan dari mereka tahu berapa banyak anggur yang diminum oleh lelaki berkulit gelap ini. Seharga 40 toples besar. Adapun 2 meja lainnya, satu minum 60 guci dan yang lain minum 70 guci. Orang yang menakutkan. Tentu saja, dia bukan seorang mortal. Qin Yu tersenyum dan melanjutkan untuk memeriksa gelap Bung kekar dengan akal sucinya. Mata Qin Yu berbinar, apakah dia iblis longgar, setan longgar atau abadi-abadi. Di benua Qianlong, Qin Yu jarang menggunakan akal sucinya. Baru saja dia menggunakannya. Qin Yu menyadari bahwa itu dia tidak bisa mendeteksi tingkat kekuatan pria gelap kekar. Pria gelap kekar berjalan menuju meja Qin Yu. Qin Yu tidak menyadarinya sebelumnya tetapi ketika pria kekar itu tepat di depannya, dia memperhatikan bahwa pria kekar itu menakutkan seperti dihancurkan oleh gunung, aura yang sangat tebal. Harus menjadi ahli sekuat Zhong Jue. Nak, kamu sangat menyenangkan di mataku. Pria hitam kekar melihat Ho Fei sambil tersenyum. Aku Ho Fei dengan mengejutkan menunjuk pada dirinya sendiri. Bung kekar gelap tersenyum mengangguk. Saya Men Qian, Anda bisa memanggil saya kakak Men Qian. Qin Yu memperhatikan sesuatu saat ini. Murid Men Qian ini ternyata berwarna ungu. Saudaraku, aku hanya punya satu saudara laki-laki. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menjadi kakakku? Ho Fei jelas tidak peduli. Sebuah cahaya melintas di atas mata ungu Men Qian. Senyumnya benar-benar menghilang. Wajahnya langsung berubah dingin. Qin Yu merasa sedikit sakit kepala karena Fei Fei masih bertindak dalam temperamen yang sulit diatur. Pakar di depan mereka ini sangat kuat. Bahkan jika ketiga bersaudara itu berhadapan dengannya, mereka mungkin masih tidak memiliki kesempatan. Meskipun demikian, Ho Fei masih bertindak dengan bangga, dan Qin Yu tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Lagi pula, dia masih memiliki King Yu Immortal Mansion. Men Qian dengan dingin menatap Ho Fei dan Ho Fei balas menatap Men Qian, keduanya tidak mau mundur. Baiklah, baiklah. Seperti yang diharapkan, arogansi Anda membuat Anda layak menjadi monyet air berapi mata. Men Qian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ho Fei, Qin Yu, dan Hei Yu semuanya merasa sangat terkejut.
Di alam mortal ini, ada sangat sedikit orang yang mampu mengenali identitas Hou Fei, tetapi Men Qian ini dengan mudah mengatakannya. Selanjutnya, pada saat ini, penghalang dibangun untuk mencegah orang-orang biasa yang berada di luar penghalang dari mendengarkan percakapan mereka. Qin Yu berdiri, dengan senyum dia berkata, "Saudara Men Qian, izinkan saya memberi Anda pengantar. Ini adalah saudara laki-laki saya yang kedua, Hou Fei, dia sangat sulit diatur. Saudara Men Qian, tolong jangan terlalu keberatan. Ini adalah saudara laki-laki ketiga saya He Yu, temperamennya jauh lebih dingin daripada saudara laki-laki kedua saya." Oh! Mata Men Qian berbinar kaget saat dia menatap He Yu. Men Qian menatap He Yu sebentar, merasa bingung, dia berkata, "Adi Finbis, kapan spesies burung di Finbis pernah memiliki spesies seperti Anda? Mungkinkah Anda adalah varian dari spesies burung?" "Aku tidak tahu." He Yu hanya membiarkan 3 kata ini keluar dari mulutnya. Men Qian tertawa, itu cukup menarik. Men Qian tiba-tiba melihat Qin Yu dan tertawa, berkata, "Kamu manusia. Seorang manusia yang mampu menjadi kakak dari monyet air berapi-api dan dewa iblis yang bahkan aku tidak bisa kenali membuatku sangat terkejut. Saya dengan rendah hati adalah Qin Yu, seorang Xiu Zenis sederhana," kata Qin Yu sambil tersenyum. Men Qian mengangguk. Setelah melihat pada keempat Divine Beast lainnya, Men Qian berkata kepada Qin Yu, "Brother Qin Yu, saya benar-benar mengagumi Anda karena benar-benar dapat menjinakkan keempat Divine Beast kelas menengah ini. Tetapi untuk keempat Divine Beast kelas menengah ini, bersama dengan Hou Fei, saya berasumsi bahwa mereka telah memperoleh teknik pelatihan yang cukup bagus yang dapat dianggap sebagai keberuntungan mereka." Tentu saja Men Qian tahu kelas Divine Beast Hou Fei. "Kalian semua menggunakan pemancar, kan beri aku pemancarmu sebentar. Jika, di masa depan, Anda memiliki beberapa masalah, Anda dapat menemukan saya. Saya percaya. Saya bisa menyelesaikan masalah biasa di dunia fana." Men Qian dengan tulus tersenyum. Qin Yu mengalami kejutan yang tulus. Sejujurnya, lelaki berkulit gelap dan kekar di depan mereka memberi aura yang tebal, dan ketika wajahnya menjadi dingin, itu sangat menakutkan. Tetapi ketika Men Qian ini tersenyum, itu memberikan perasaan dapat dipercaya. Seorang pemimpin yang lahir alami. Qin Yu menegaskan pada dirinya sendiri. Rasa dingin yang membuat orang takut dan senyum yang membuat orang percaya padanya. Untuk Qin Yu, ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti ini. Baik Hou Fei dan He Yu dapat diklasifikasikan sebagai tipe yang lebih bangga dan menyendiri. Tentu saja Qin Yu senang mendapatkan teman baru. Dalam beberapa saat, Men Qian akan meninggalkan jejak akal sucinya. "Saudara Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu. Saat ini saya memiliki beberapa urusan penting untuk diperhatikan di benua Tenglong, jadi sekarang, kita akan terpisah satu sama lain untuk saat ini. Jika sesuatu terjadi, Anda dapat menemukan saya dengan pemancar," kata Men Qian sambil melihat Qin Yu dan saudara-saudaranya. Pada saat ini, Men Qian juga melepaskan penghalang di sekitarnya. Qin Yu berdiri dan berkata, "Jika kita memiliki kesempatan, kita pasti akan bertemu dengan saudara Men Qian lagi." Bahkan Hou Fei dan He Yu keduanya berdiri, mereka merasa bahwa lelaki berkulit gelap di depan mereka adalah seseorang yang pantas untuk bergaul. "Aku akan pergi." Men Qian membuat gerakan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Qin Yu sebelum pergi. Dalam 2-3 langkah, Men Qian meninggalkan restoran. Dia lenyap dari pandangan semua orang. Mereka tidak tahu apakah itu teleportasi atau kemampuan khusus. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bertemu dengan pakar yang tidak dapat dipahami di Qianlong kontinen. Qin Yu menghela nafas pada dirinya sendiri. "Tuan, barusan apa yang pria gemuk itu bicarakan kepada kalian?" Ing Qilin mentransmisikan. Bahkan Sisin dan saudara-saudaranya memandang dengan ekspresi bingung. Beberapa saat yang lalu, Men Qian memasang penghalang sehingga hanya dia dan saudara-saudara Qin Yu yang bisa terlibat dalam percakapan. Sisin dan Beast Divine lainnya tidak bisa mendengar percakapan. "Tidak banyak. Baiklah, bersiaplah untuk kembali ke istana kerajaan," kata Qin Yu acuh tak acuh. Dengan segera, keempat Divine Beast menghentikan penyelidikan mereka. Segera, mereka semua kembali ke istana kerajaan. Apakah ini tempat ayah bagi iblis longgar? Ada 3 potong diagram surga Sundering. Klan naga memiliki 1 potong, setan longgar punya 1, dan ada sepotong lain yang bahkan tidak bisa kutemukan.
Utusan klan naga bersama dengan pemimpin klan naga yang memiliki senjata abadi kelas atas tidak akan terlalu sulit untuk ditangani, tetapi itu akan cukup merepotkan. Sisi iblis longgar akan sedikit lebih mudah untuk ditangani. Ketika Men Qian sedang melihat gunung yang luas dan besar di pegunungan Yin Yue, dia sedang merencanakan sesuatu. Gunung Yin Yue, tempat iblis longgar berjumlah puluhan ribu dan jumlah Siumoa biasa berjumlah ratusan ribu. Mereka semua berasal dari berbagai sekte Siumo. Sekarang, dengan Blood Devil Du Zongjun dalam komando, sisi iblis longgar telah mampu berdiri tegak sekali lagi. Dengan 2-3 langkah, Men Qian sudah tiba di istana Yin Yue. Siapa yang pergi ke sana? Seorang penjaga setan Yin Yue Palace berkata. Men Qian dengan santai melihat setan longgar di matanya. Cahaya ungu memancar dari murid Men Qian dan segera bahwa ekspresi setan longgar menjadi tidak bergerak. Penjaga iblis longgar itu baru sadar setelah beberapa saat, apa itu tadi, aku tertidur aku, iblis longgar, masih bisa tertidur setelah memikirkannya, iblis longgar itu, tidak peduli apa, tidak dapat mengingat apa yang sebenarnya terjadi beberapa saat yang lalu. Adapun Men Qian, dia sudah dengan santai pergi ke depan. Di jalan, banyak setan longgar menyambut Men Qian. Setan longgar ini berasumsi bahwa Men Qian adalah semacam ahli jalan setan. Hanya beberapa penjaga setan longgar mendekati Men Qian untuk menanyainya, tetapi begitu Men Qian dengan santai menatap mata mereka, masing-masing dan setiap setan longgar itu tampak seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Mereka semua dengan patuh membiarkannya lewat. Melalui metode ini, Men Qian langsung tiba di jantung istana Yin Yue, Aula Setan Darah. Aula Setan Darah Raja Iblis tingkat 1 yang dikenal sebagai Setan Darah tidak lebih dari seseorang yang ingin memamerkan kekuatan mereka di alam mortal. Men Qian berkata sambil tersenyum sambil berdiri di luar Blood Devil Hall. Suara Men Qian tidak keras, tetapi dari orang-orang yang berada di daerah sekitar Blood Devil Hall dan mereka yang di dalam, siapa yang bukan ahli dengan demikian. Semua ahli mendengar suara ini, termasuk utusan realem iblis Blood Hall, Blood Devil Du Zongjun. Beraninya kau bertindak begitu sombong di luar Blood Devil Hall. Bersamaan dengan teriakan marah ini, sinar merah darah ditembak ke arah Men Qian. Setan kesusahan longgar ke-12. Men Qian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pergi. Dia melambaikan tangannya. Dengan lambaian tangannya, Wu Kongsue yang sekarang lebih kuat dengan senjata iblis kelas atas batuk seteguk darah segar. Dia jatuh tak berdaya di atas Blood Devil Hall dan kemudian jatuh ke tanah. Setelah itu, Dame Lian Yue yang sedang bersiap untuk bertarung sekarang benar-benar ketakutan. Ya dewa, meskipun kekuatan Wu Kongsue meningkat multiplikasi, dia bukan pasangan yang cocok untuk satu gerakan. Pria di depan mereka terlalu kuat. Siapa yang membuat keributan di luar? Apakah mereka meminta untuk mati? Setan Darah Du Zongjun berbicara dengan suara tirani. Sinar cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari udara tipis di luar aula utama Blood Devil Hall. Selama hari-hari ini, iblis darah Du Zongjun telah hidup seperti seorang pangeran, saat ia menerima pujian dari iblis longgar yang tak terhitung jumlahnya. Karena ini adalah kasusnya, ia memperoleh aura seseorang yang berkuasa. Blood Devil Du Zongjun memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Dia melihat ke arah pria gelap kekar yang begitu berani tepat di luar Blood Devil Hall. Kamu adalah Men Qian, ini benar-benar kamu. Du Zongjun merasa sangat terkejut. Oh, aku bertanya-tanya siapa yang akan dikirim iblis. Ternyata itu kamu. Tidak heran, ada sangat sedikit elit level 1 Raja Iblis di alam iblis, Anda dapat dianggap sebagai tidak buruk. Kata Men Qian dengan senyum tipis di wajahnya. Du Zongjun menyipitkan mata, siapa yang akan berpikir? The Realms Beast Clan sebenarnya bersedia mengirim Anda keluar. Bukankah kalian takut kemungkinan mati dalam alam ini yang jika Anda mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi klan Beast? Sekarat karena kurangnya kekuatan tidak bisa disalahkan pada orang lain. Kata Men Qian acuh tak acuh. Benar-benar layak disebut binatang surgawi unggul yang paling kuat, Raja Iblis Sapi bermata ungu. Dalam jajaran Divine Beast Superior Beast Clan Beast, saya percaya hanya Raja Iblis Sapi bermata ungu Anda yang memiliki kekuatan alami sebagai seorang pemimpin. Untuk benar-benar bersedia membiarkan Anda turun ke alam mortal. Itu benar-benar keinginan besar untuk menggunakan sumber daya. Setan darah Du Zongjun tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Darah iblis Du Zongjun adalah salah satu elit yang berharga dari darah iblis kaisar.
Beberapa elit di Realm Demon akan mengetahui hal ini. Masing-masing dan semua Divine Beast Superior Realm Setan Realm adalah semua tokoh terpenting. Untuk mengirim binatang surgawi unggul untuk turun ke alam mortal benar-benar menakutkan. Dan bahkan di antara hewan-hewan surgawi unggul utama, para Raja Iblis Sapi bermata ungu diketahui sebagai yang terkuat dalam hal kecakapan militer. Lian Yue, segera siapkan pesta. Saya ingin minum dengan saudara laki-laki Men Qian. Du Zongjun berkata kepada Dame Lian Yue yang ada di sisinya. Ya, iblis darah senior. Dame Lian Yue mengerti. Pria Qian ini harus menjadi utusan Realm Setan dan kebetulan juga sangat kuat, sehingga Du Zongjun tanpa sadar menempatkan dirinya dalam keadaan rentan. Saya tidak tahu apakah saudara laki-laki Men Qian bersedia memberi saya wajah. Du Zongjun. Tentu saja aku akan memberimu wajah. Men Qian tersenyum tipis. Jika Men Qian tidak perlu mengambil tindakan, dia tidak akan repot. Karena Men Qian adalah Beast Divine unggul yang turun ke alam mortal, Kaisar Iblis secara alami memberinya harta yang luar biasa. Setelah semua, bahkan jika dia adalah Kaisar Iblis, dia tidak akan berani dengan santai membiarkan binatang surgawi unggul Iblis Raja Iblis bermata ungu mati. Selain itu, Men Qian 100% percaya diri. Apakah itu kekuatan individu atau berbagai jenis senjata dan pelindung, ia benar-benar lebih unggul daripada utusan lainnya. Tentu saja, Men Qian juga tahu bahwa masing-masing utusan memiliki teknik khusus mereka sendiri. Jika itu benar-benar turun ke pertempuran hidup dan mati, bahkan jika dia membunuh lawannya, dia pasti akan terluka. Jadi, tidak perlu mengambil tindakan untuk mencapai tujuannya akan secara alami berarti bahwa dia tidak perlu bertarung. Selama pesta. Ayo, saudara laki-laki Men Qian. Minumlah cawan ini. Setan darah Du Zongjun tertawa lembut saat dia bersulang. Minum. Men Qian tidak menolak dan minum lebih dari 3 putaran alkohol. Men Qian meletakkan gelas anggurnya dan berkata, Du Zongjun, Anda pasti sudah tahu alasan mengapa saya datang ke sini. Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak orang yang dapat dibawa oleh diagram surga Sundering ke alam Niyang? Jangan bohongi saya juga bisa mendapat informasi dari orang lain. Berbohong. Superior Divine Beast, Raja Iblis bermata ungu bermata sapi, Superior Divine Beast yang paling mampu menyebabkan alam abadi dan alam setan terasa tidak nyaman. Temperamen mereka sangat ekstrim. Jika mereka memperlakukan Anda dengan baik, itu adalah keberuntungan Anda. Jika Anda berani menipu mereka, Raja Iblis Sapi bermata ungu yang murka dan gila akan membuat Anda benar-benar memahami apa yang disebut sapi gila. Selain yang menggunakan diagram surga Sundering, itu juga bisa membawa 5 orang lainnya. Du Zongjun berkata karena dia tidak memiliki alasan sedikit pun untuk menyembunyikan kebenaran. Ini berarti bahwa bagianmu dari Heaven Sundering diagram akan membiarkan sekelompok 6 orang masuk. Saya ingin 3 tempat lainnya. Bagaimana menurutmu? Men Qian langsung mengatakan ini tanpa berbelit-belit. Du Zongjun menatap kosong. Makan yang sangat besar. Dalam satu napas ia meminta 3 tempat. Baik Du Zongjun, mungkinkah Anda merasa ada yang salah dengan proposal saya? Men Qian bertanya. Jantung Du Zongjun berdebar kencang. A Divine Beast Superior turun ke alam mortal pasti akan memiliki senjata iblis kelas atas. Belum lagi status khusus dari Divine Beast Superior, kelas Beast mungkin takut akan kemungkinan kematian Men Qian, dan memberinya senjata dewa kelas rendah yang berharga. Ini sulit dikatakan. Du Zongjun jelas mengerti situasinya. Bahkan jika Men Qian tidak memiliki senjata dewa kelas rendah dan hanya menggunakan senjata iblis kelas atas, Du Zongjun masih tidak akan mampu memusuhi dia. Superior Divine Beast dengan kekuatan tempur paling kuat yang dikenal di antara Superior Divine Beast. Bagaimana Du Zongjun bisa dibandingkan dengan level 1 ini? Kekuatan iblis sapi bermata ungu Raja Iblis bermata. Tidak ada keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Setan darah Du Zongjun tersenyum, memasuki Niyang Realm bukan tentang angka, yang penting adalah para ahli. Sisi iblis longgar saya memiliki Wu Kongsue dan beberapa dukungan lainnya. Jika yang lain pergi, mereka hanya akan mati. 3 tempat ini akan diberikan kepada saudara Men Qian. Saya dengan senang hati melakukan kebaikan ini untuk Anda. Men Qian bersulang sambil tersenyum, berkata kalau begitu aku akan berterima kasih pada saudara Du. Datang minum. Dalam sebuah percakapan singkat, Du Zongjun yang awalnya sombong telah memberikan 3 tempat diagram surga Sundering kepada Men Qian.
Pada saat ini, Qin De dan Qin Feng kembali dari Stellar Tower dan bertemu dengan Qin Yu. Awalnya, ketika sisi abadi yang longgar dan sisi setan yang longgar datang ke Qianlong Benua untuk melawan diagram surga Sundering, lebih dari 10 juta warga dinasti Qin telah terbunuh. Namun untungnya, tentara tidak menderita kerugian apapun. Dengan demikian, dinasti Qin hanya perlu memindahkan ibu kotanya dan membuat pengaturan untuk para korban insiden itu. Secara keseluruhan, tidak ada kerugian besar. Hari-hari ini, Qin Yu tinggal di kediaman masa kecilnya, Misty Villa. Melihat jalan gunung-gunung Donglan, Qin Yu masih ingat saat dia terlibat dalam pelatihan terbatas terus-menerus berlari di jalan gunung itu. Dia juga ingat setiap hari beristirahat di sumber air panas. Melihat kantong pasir di lapangan pelatihan, boneka pelatihan perunggu, dan balok batu biru, perasaan mengingat kembali kenangan masa kecilnya cukup indah. Ayah, saudara laki-laki tertua, saudara laki-laki yang kedua, tenang. Meskipun kesusahan surgawi 9-9 ini berbahaya, saya memiliki banyak harta, jadi melewati kesusahan surgawi 9-9 ini tidak mustahil. Terlebih lagi, bahkan jika saya gagal dan menjadi praktisi yang longgar itu tidak benar-benar masuk akal. Di Misty Villa, Qin Yu saat ini sedang mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya. Yuer, ingat. Ketika terlibat dalam kesusahan besar, jika Anda tidak bisa lagi menahannya, maka jadilah praktisi yang longgar. Jangan mencoba untuk berani. Apakah Anda mengerti? Qin De sangat mendesak sekali lagi. Bahkan jika pikiran Qin De lebih baik, dia tahu bahwa putranya sendiri akan menghadapi kesengsaraan surgawi 9-9 yang paling berbahaya, dan tidak bisa tidak merasa khawatir. Baiklah, ayah, kakak tertua, kakak kedua, Paman Feng, Paman Yu. Aku harus pergi. Anda semua tidak perlu mengantarku. Qin Yu berbalik dan melihat tinta kilin, tinta kecil, Anda adalah iblis longgar kesusahan ketiga, mulai sekarang, berlatihlah dengan damai dan melindungi keluarga Qin klan saya. Jika ayah saya mengirimi Anda transmisi, saya harap Anda akan pergi dan membantu. Ing Kilin mengangguk, jangan khawatir, hanya karena Master memberikan teknik pelatihan kepada saya, itu sudah layak bagi saya untuk Anda semua. Jika tidak selama 1 milenium, selama saya ada, tidak akan ada yang berani menyakiti kerabat Anda. Qin Yu mengangguk. Segera Qin Yu berbalik untuk melihat ke arah orang yang dicintainya. Kalian semua tidak memiliki ekspresi seperti itu. Bukannya aku akan mati, aku juga tidak pergi dan tidak kembali. Baik, cukup bicara, Fei Fei, Xiao Hei, ayo pergi. Qin Yu benar-benar tidak tahan dengan perasaan keberangkatan. Sekaligus dengan satu gerakan, sosoknya langsung terbang ke langit untuk pergi. Hou Fei, Hei Yu, dan 3 binatang singa es ekstrim mengikuti dan terbang menjauh dari Misty Villa. Qin De, Qin Feng, Qin Zheng, dan Feng Yuzi semua memandang Qin Yu saat ia terbang ke cakrawala, masing-masing dari mereka diam-diam berharap Qin Yu baik di hati mereka. Oke kakak, terima kasih ya.